dari tim Onyx, tapi gimana halnya dengan tim Liquid? Tim Liquid, kalau kekuatan buat tim Liquid sendiri masih dengan combo sih dan fast farming buat Isan Shin. Tetap enaknya di Isan Shin kalau memang ada hero Isan Shin. Ican, kata-kata untuk game kedua ini? Kedua tim masih sama-sama kuat gitu. Udah template tuh kayaknya, tapi tak ada yang aman. Kedua tim masih berjuang. Game kedua, mari kita sambut inilah dia, Onyx dan tim Liquid. Game yang kedua dari Best of Five Series. Siapa yang akan bisa mendapatkan poin di game ini? Sonic, Cavalry, Absolute Championship Series sedang berlangsung. Mana suaranya? Yeay! Rame. Meriah ya. Meriah, lu pada meriah lu semua lu. Semangat lah, ini tuh Alhamdulillah. Jujur ya. Iya. Tapi kita lihat ya, ada draft yang berubah lagi, ada pola permainan yang harusnya berubah yang bisa dipertontonkan lagi oleh masing-masing tim. Ya. Untuk sekarang memang terlihat bagaimana akhirnya. Yap. Oke, dan Lutfi kali ini. Cukup santai dulu dia dengan regenerasi yang sangat besar. Masih early ya untuk bisa mendapatkan tim fight jangka panjang, mendapatkan poin kill. Dan ngomongin bagaimana ternyata Skylar bilang sebagai Bung Lainnya tradisional, itu juga sekarang udah berbeda. Ada pria yang hadir. Udah mulai transisi lagi dengan konvensional marksman yang biasa kita lihat. Karena ya sebenarnya Cloud juga udah mulai masuk ke dalam deretan hero band. Sementara itu, kalau mengintip sedikit dari settlement emblemnya ada terselip The Master Assassin ya untuk Skylar juga untuk memperkuat bagaimana dia bisa landing phase tentunya. Sementara Oheb dengan temporal rain yang dia bawa pula. Melihat Chloe adalah salah satu kuncian hero untuk Sanji. Ini Oheb ready berantem dulu ya kalau kayak gini ya. Masalah Temporal rain ya. ready for fight terus-terusan dia kalau kayak gini. Iya, tebel lagi kan bawa Festival of Blood, bawa Vitality juga. Ya tapi dengan membawakan 4 hero frontrunner ya untuk Onyx bisa dikatakan ya ini bakal zona bermainnya juga untuk Sanji bisa melainkan dualitinya juga. Seperti tadi yang di total yang pertama itu adalah pembuktian bagaimana nanti alur dari permainan di game yang kedua ini, entah itu untuk Onyx ataupun untuk tim Liquid Philippines sendiri. Betul, yang pertama juga udah mulai spawn. Dia akan menjadi ajang pertikaian antara keduanya terus Ini Skylar harus berhati-hati, nggak banyak SP lagi di dalam tubuhnya, tapi mereka sudah mulai mendekat ke area jari. Total tersebut masih level 3 dari masing-masing nomor. Kuda berdia langsung dibantu dan berada siap lawan Spotify. Hanya saja sekarang ada kedua serangan udara dikeluarkan ke trigger, tapi tentunya berhasil diambil. Kembali berbuat Kairi yang menjadi korban yang baru untuk kali ini. Tidak hanya Kairi, Lutfi pun menjadi korban tambahan dari Skylar. Bersaja Skylar. Oke. Tapi apa akan dikejar? Tidak hanya mengirimkan saja ya. Wah, ini pagi-pagi udah digembleng ini jantung saya, Pak. Asli. Bahkan dejavu ya, di game pertama juga kejadian serupa. Iya, tapi nggak sedominasi ini karena ada upaya dari Kiboynya juga dengan Hilda yang mau main agresif juga di awal. Tapi sini kayak bener-bener dilahap semuanya. Tadi kayak dibuka Phantom Steed, ada bagian yang ketuk langit, dia mundur, maju, udah low HP, akhirnya Turtle gak dapat dia tumbang. Iya kan? Selalu Turtle yang pertama akan menjadi arah. Kemana tujuan dari game ini? Kemana mata angin akan berhembus? Apakah itu mata angin yang baik untuk tim Liquid atau untuk Onyx? Kalau ngomongin dari item yang sejak ada yang terlalu dapetin sama tim Liquid, langsung terlihat nih dari Free Hammer sudah dipegang sama Yusuf dari Kalung Uzi. Wah, kena lagi. Oke, Lutfi masih berusaha untuk bisa kabur tapi dengan regen SP yang cukup banyak, Lutfi masih bisa menghindar. Wah, ini fighter hero jarak dekat sih. Nah, tarik napas deh kayaknya untuk ketemu sama Loi yang bakal ngeganggu juga sekalinya mau maju kemarin juga udah pusing duluan pasti yo. Iya lagi. Malah belum lagi nanti kena diversion ya, tiba-tiba ada surprise attack. Dari mana kita tahu nih kalau untuk Onyx mereka megangin rumput tuh kuat ya, ada Kiboy, ada Sans. Tapi di saat mereka lagi di map dan tiba-tiba Sanjinya hadir di tempat yang lain, entah itu Skylar, itu bisa jadi masalah besar untuk Onyx. Ini cukup sulit ya. Skylar akan ditekan sementara nantinya dari Leomord tadi udah kita ngelihat bagaimana di total yang pertama juga udah merasakan akibatnya.
Tapi ya, terbawa kedua akan segera muncul untuk bisa dieksekusi oleh Wolf. Ada sebuah tendangan tadi langsung dilakukan dan mereka mencoba melakukan satu play, tapi JP-nya masih berhasil berkonsep. Hanya saja untuk sekarang JP dan tidak selamat lagi, tapi dia ternyata menjadi milik dari Oni. Namun sekarang ternyata tertanya berhasil diamankan. Tapi mendadak Lutfi mencoba untuk bisa mengejar pergerakan dari Kalesi. Ada pelikaran bola. Lutfi-nya masih bertahan, Lutfi masih berhasil mengejar ke arah beberapa player. Yap, ini tugas Lutfi sangat mulia ya. Tempelin Kalesi. Tempelin dia, walaupun dapat tertal. Ya. Apapun yang terjadi, tempelin terus mukanya. Tapi ya itu juga ada satu poin yang dapat sama Itu oksigen tadi kan habis di bumi itu. Iya, pindah ke Saturnus saya kira di situ. Uranus aja gimana? Iya. Lah, gimana oke? Lutfi bisa ke bertahan Lutfi. Begitu banyak jalan pas beratu bola Lutfi mengorbankan dirinya. Ditukar dengan satu tetapi ada di bagian bawah tapi ditukar harusnya dengan sangat cepat pula. Masih oke lah dapetin cara Turret juga. Karena Turret gak bisa bangkit lagi. Berbeda dengan Lutfi yang akan join the fight lagi. Akan berjuang kembali dengan logo Onyx di dadanya yang akan mati-matian dia jaga harusnya. Iya, karena memang Uranus udah nempelin di Sunsin aja. Sunsin dia udah lumayan kesulitan lah ketemu sama Uranus kayak gini. Walaupun sementara dari tim Liquid mereka masih dalam keadaan yang terbilang cukup unggul ya. Berkat 2 kali turtle yang mereka dapetin dari segi poin killnya juga. Dan kalau ngelihat dari inisiasi yang coba untuk dilakukan oleh Onyx ini masih belum terlalu banyak. Sekarang mereka berhasil mendapatkan satu. Dengan mudahnya ternyata mereka mendapatkan 2 player tim Liquid Philippines mendominasi dengan permainan begitu indah. Hanya saja sekarang kayak ini momentum yang dikeluarkan tapi Sanford tidak bergeming. Sanford santai dia menerima damage itu dengan senyuman. Kemana nih? Berapa tepat? Hampir saja. Wah, tapi buffnya oh belum spawn ya. Aman. Iya. Kirain udah dapet, belum dapet gitu kan. Mundur lagi dia. Outer turret tapi di arah mid lane yang diterancam udara Tommy Lutfi. Masih aman sih harusnya. Ya walaupun agak sedikit bonyok tapi tenang aja, ada Regen juga yang bisa digunakan oleh Lutfi. Sementara itu Sanford. Oke, dan mereka berhasil memberikan satu player walaupun itu adalah Sanford dengan player yang sangat tebal dari sisi Dia. Sanford masih memberikan untuk sekarang flickernya pun masih terlihat. Sanford yang tidak tumbang, Sanford dapat gila Sanford. Bukanlah orang yang begitu gampang untuk dilakukan. Sanford lagi-lagi dia acak-acak diobong-obong dari Onyx. Ampun Sanford, ampun. Wah, Sanford. itu dia pertama dia beli waktu, dia zoning out, dia ngasih damage. Turtle-nya tetap didapat sama Kaltizi, dia nggak tumbang. Dia nggak tumbang. Ampun. Tapi Kibo juga nggak tumbang ya. Ada berita baiknya sedikit untuk Onyx. Ya, nggak worth it sama sekali. Gila Sanford tadi barusan. Ya, ini tekanan terus berada di tangan Onyx. Oke, mereka menendang ke arah dari offense sekarang mencoba peruntungannya tapi berhasil tapi terlaga. Untuk kali ini peruntungan yang dimiliki oleh Onyx tetap tidak membuahkan hasil. Menit 7 4.000 gold difference yang dirasakan oleh Onyx. Pantas saja tadi kalau teman-teman lihat ada Battle Effect gak terlalu sakit damage ya. Gak terlalu bisa membuat rekan-rekan dari tim Liquid itu minimal bonyok tuh gak terlalu gitu. Enggak bonyok sama sekali tadi juga mau inisiasi. Karena yang di tanah juga kan oke dong secara item dia punya Queen Swing, dia juga Emblem Fighter, dibalikin lagi dan Chastised Pauldron yang sudah dimiliki oleh Sanford. Waduh, akan semakin ganas lagi pasti untuk tabrak-tabrak belakang, gak takut kena burst juga, akan menghalau juga bagaimana proteksi dari Corrosion Strike yang dimiliki sama Skylar. Ya, bagus kalau bisa basic attack dan kritikalnya ya. Tidak akan sangat mengurangi sekali. Baru jadi Corrosion, belum jadi karena War X juga masih butuh item dari Skylar tapi dari lane-nya udah benar-benar dibabat habis, dipotong habis sama tim Liquid. Nah, item kedua Sans tuh mau glowing apa Genius? Ayo. Pak Pulung. Voting. Kalau dalam keadaan kayak gini sih harusnya glowing ya. Mereka butuh banget loh. Waduh. Disamperin juga. Terninja. Sanford mereka coba nggak sekali ya, coba 2 kali nih. Sanford gagal bang. Coba lagi Sora gagal bang. Yang ketiga kali nggak tahu. Ya karena susah banget sih masnya buat megangin Kaltizi ini, barricade di depannya juga kuat banget. Sementara itu Kibo yang melawan damage yang cukup banyak. Wah Sanji nggak ada yang bisa nyentuh loh. Tapi tadi Sans tiba-tiba flicker ya? Ya.
Tadi udah ada JP soal di depannya kan. Man, dengan Lord yang bakal jadi alat pancing dari keduanya. Hati-hati dengan Sanji masih bisa. Dan mereka berhasil lagi merendahkan satu play kali ini berhasil. Kada! Mereka gagal untuk kesekian kalinya bisa mendapatkan kada dari Sanford. Atau apa lagi daya dan upaya bisa dihasilkan karena sekarang Mas Kiboy. Dia merasakan akibatnya tim Liquid Philippines. Menggila kali ini. Menggila plus mengamuk kayaknya mereka benar-benar tertampar dengan adanya lawan mereka yang harus dihadapi dan bounce back-nya serem banget. Akankah ada permintaan tempat atau siapa yang dikirim? Hanya dibacakan saja. Kedua strike tadi terlihat mencoba untuk bisa kabur. Sementara sekarang Kuda Barbie langsung dipanggil dari seperti Kairi belum memberikan impact yang begitu besar untuk Onyx ini. Yang udah jadi rahasia umum pick off adalah spike tendang harusnya tumbang. Tapi tidak pernah terjadi di tangan Onyx dan itu membuat dari Onyx akhir berapa kali gagal. Itu udah cantik sekali dengan Flicker Real Dragon. Tapi sambutan dari damage yang masih belum cukup. Itu yang membuat dari tim Liquid jadi dalam tanda kutip bisa mudah untuk meng-counter semua yang dibikin sama Onyx. Balikin lagi ya, nggak tumbang ya. Kalaupun trap juga mereka bisa balesin dengan lebih serem gitu loh. Vision mereka luas banget soalnya. Lagi unggul, punya Mountain Shocker, diversion bisa kemana aja. Dan sekarang harus dihadapi dulu sama Onyx. Bottom lane yang bakal di target nih. Dari pemain-pemain tim Liquid juga mereka nggak ada yang kenal mundur. Mereka bakal coba untuk tabrak balik harusnya. Kiboy belum punya flicker. Hanya Jet Kundo standar yang bisa untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Pindah tempat dulu. Tapi bohong. Dikirim lagi. Soalnya kan sekarang Doli bisa nipu-nipu kayak gitu. Pas dia pindah kan ada kelihatan, cuman nggak tahu pindahnya kemana. Langsung makanya berbondong-bondong untuk Onyx cari di rumput. Nah itu bikin OVT. Bikin overthinking. Untuk sayang NCT juga. Betul. Oke, tapi ini juga lagi berat nih apa yang dihadapin sama Onyx. Pick of power yang tadinya sempat disinggung sama dia juga nggak berjalan. Mau main tim fight 5 juga ya mereka juga kewalahan gitu loh dengan pakai duality, dispersion dan rotation yang bukan cuma sekedar ganggu dari efek crowd controlnya ya yang bikin mereka jadi mental, tapi plus damage-nya kan juga ada. Apalagi udah Enchanted Talisman Sanji, cooldown ada, mana terjaga. Ini Oracle juga udah jadi tuh transport. Makin tebel lagi tuh. Yap, Enchanted Talisman dan Glowing One diamankan oleh Sans ya. Memang cukup dibutuhkan sebagai item kedua pastinya untuk bisa meredam bagaimana life-nya, efek life-nya. Dan kali ini Onyx ID terlihat bagaimana tim Liquid ini pelan tapi mencekik. Gak terlalu yang barbar tabrak-tabrak, tapi pelan tapi semuanya apa yang mereka inginkan dapat. Dari tadi mereka mencoba untuk beberapa kali itu ya, tapi kan ujung-ujungnya di kontra sama tim Liquid aja, ya kan? Yang membuat sebuah pergerakan itu dari tadi Onyx. Tim Liquid Philippines ngebales-balesin aja. Dan sebenarnya tim Liquid juga diunggulkan dengan penguasaan match global ya, dengan ada Mountain Shocker ada. Ditambah dengan ada persen terang banget. Itu. Kelihatan semua Turret udah pada hancur, yang akan semakin luasan lagi JP. Ya kan dia bisa screen aja dengan waktu cari siapa sambil jalan. Ini habis taruhan yang hancur bentar lagi kita orang yang hancur. Soalnya apa? Kalau JP udah bukan vision, ya dia nggak takut temannya telat backup. Pertama ya ada diversion juga kan bisa nyamperin. Kedua kayaknya kelihatannya udah dari tim Liquid apa yang mereka lakukan udah satu suara. Benar. Itu kekuatan dari tim Liquid ya. Itu yang kita bahas dari kemarin tim Liquid kalau kalah sekali. Kita harus waspada sama next match-nya. Dan sekarang it's time! Erik kali itu yang berhasil untuk dihancurkan, tapi setidaknya untuk kali ini mereka membangun dengan dua back yang begini dan dihancurkan dengan sangat cepat. Sedikit lagi yang tersisa dari Ohetka ingin diselamatkan oleh Sanji dan mereka berhasil selamat menyisakan JP. Malahan ada Sanford yang membalikkan keadaan. Dan Ohetka masih lebih. Mencoba untuk bisa mengejar, masih ada lebih. Mencoba untuk bisa menghalau dua player tadi yang ingin mengujar masuk dalam area defense yang dimiliki oleh Onyx ini. Wah ini Lutfi berjuang habis-habisan Lutfi. Bisakah dia bertahan Lutfi? Lutfi dia masih berhasil menyelamatkan diri. Namun Sans dengan wings by wing ada gotlegan yang terjadi. Dan Lutfi masih mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Wah ini Sanford benar-benar jadi masalah besar buat Onyx. Semuanya menjalankan jobnya dengan baik. Siapa yang pegangin ke arah frontliner-nya? Backline tadi ditempelin juga sama JP.
Ini berat banget, bukan agak lagi ya. Oh iya lagi, dan Liquid tuh tahu banget ketika Farmasi ditumbangkan, mereka tahu siapa yang harus mereka tukar. Kyrie dapet, D-Boy juga dapet. Iya. Wah, Happy Lord sekarang udah mulai kebuka juga inisiasi. Waduh. Oh, Sanford. Sanford sendirian di bagian belakang, tapi Sanford udah pede banget. Belum ada damage sepertinya yang benar-benar bisa masuk ke dalam Puja. Dan Sajidau. Sementara Skylar sekarang menjadi korban tempat bola dari Onyx. Di tempat yang berbeda. Ada double kill masih bisa diamankan, tapi Shutdown pun tercipta. Sanford yang tidak ada lagi menyisakan 3 player dan masing-masing tim akan seperti apa lagi pertarungan, tapi Lord menjadi milik dari Kamzi. Dan juga tim Liquid Philippines. Sekarang keyboard. What happened? Tertinggal sendirian. Gak bisa kontes tadi walaupun kuantitinya sama karena resource ultimate tuh gak ada untuk bisa lanjutin teamfight. Oke, masih ada Kyrie. Kyrie berusaha untuk mendapatkan damage-nya. Belum ada damage yang benar-benar bisa masuk. Ya, dengan kondisi yang sebenarnya sama tadi di awal, tapi Kyrie Udah gak ada tetap gak ada pegang save dan jalurnya dipotong. Kyrie cuma harus bisa memantau down dari jauh teman-temannya berjuang. Itu emang harus sulit buat dia untuk adu retribution juga. Dan ya, sekali lagi kita harus melihat Onyx harus bertahan. Wah, gimana cara bertahan, tapi ya setidaknya masih ada Suns untuk bisa menjaga teritori high ground juga untuk mengusir mundur pemain-pemain tim Liquid. Tapi masalahnya tim Liquid juga masih tetap ada di sana walaupun kayaknya mengandalkan satu lane aja. Oke, akankah ini menjadi match point untuk tim Liquid Philippines? Karena defensif dari Onyx ini sudah terbuka. Waduh, baru lot pertama, satu base turret sudah hancur. Onyx punya PR yang begitu besar dan diberikan oleh tim Liquid. Kalau ngomongin dari segi item pula, ya memang yang terjadi dari Skylar. Udah ada si Halbert pula, tapi lihat bagaimana Ohep, offensifnya ada. Sustainnya ada dari War X juga, Ultra Reduction juga ada dari Queen Swings, Oracle pula. Winter Crown ini yang aku suka banget sih. Dia bisa makin berani ya buat maju. Dia bisa tabrak inisiasi tapi Luffy. Oke, Luffy tergetar dengan bermain tata dalam sebuah kali ini Luffy bisa melakukan tidak. Bisa berpatah bersama tapi tidak pemain yang dimiliki oleh Kaji. Karena Kaji. Keyboard down. Menyisakan 3 player dari wanita ini. Saji benar-benar mengejutkan kita semua dengan hadir di lini tengah. Membuat dari Onyx buyar semuanya. Dan Skylar mencoba untuk bisa memberikan perlawanan, tapi itu semua di luar dari jangkauan Federasi yang dimiliki oleh Kyrie down. Skylar mencoba menjalankan tadi weapon dengan berbagai sekarang tim Liquid Philippines terus memperbaiki dan ini dia game yang kedua harusnya tetap bisa dikuasai oleh tim Liquid Philippines. Diganjung cepat akankah bisa di defense oleh Onyx ini. Harusnya masih bisa ada sedikit nafas untuk menunggu lagi bagaimana Onyx ini bisa memberikan defensif manuvernya. Satu wave di arah tengah akan dihantarkan tapi seharusnya karena masih ada Suns. Ini akan menjadi salah satu bantuan untuk bisa menjaga teritorinya. Ya, 3 player sejauh ini yang berusaha untuk bisa memberikan defensif terhadap satu area mereka. Namun 5 player yang dimiliki oleh tim Liquid Philippines tidak memberikan ampun. Gila sih, benar-benar surprise attack dari tim Liquid yang menghadirkan comeback. Semua base sudah hancur bagi Onyx. Dan dengan adanya Lord yang dimiliki sekarang. Aku rasa nggak bakal ada kontes dari Onyx. Iya, susah sih pastinya. Karena ini sebenarnya udah menjadi Lord yang terevolusi juga ya. Cuman 10.000 lagi, ini 2 digit lagi perbedaan dari gold yang harus dihadapi dari Oke, dan Sora langsung berada yang bisa akankah kali ini Soranya masih bisa selamat dengan satu winter crown yang dimiliki. Bahkan sekarang Soranya mulai membangkitkan keadaan mereka melakukan sebuah defense dengan satu berbeda. Skylarnya pun down. Skylar berhasil dihancurkan. Di bobak berbalik dan juga tersandwich dengan sebuah perbuatan begitu baik